Ruben Amorim langsung membawa skema baru untuk membangkitkan Manchester United. Dengan mencuri ilmu Jose Mourinho, pelatih 39 tahun ini diprediksi bakal lebih sukses. Formasi 3 bek akan diandalkan Amorim untuk menyulap permainan setan merah. Skema ini diprediksi bikin Manchester United lebih solid saat bertahan dan kreatif saat menyerang. Sejumlah pemain juga diprediksi akan lebih gacor saat ditangani ex-pelatih Esi Braga ini. Bagaimanakah prediksi starting line up Ruben Amorim di Manchester United? Perubahan taktik pakai skema 3 bek. Revolusi besar-besaran akan dilakukan Ruben Amorim setelah resmi menangani Manchester United. Ineos langsung optimis menunjuk pelatih 39 tahun ini sebagai juru selamat setan merah. Meski masih berusia sangat muda, Amorim punya segudang prestasi yang gak bisa diremehkan. Sejak debut melatih pada 2018 silam, dirinya tercatat sudah menangani 3 klub. Selama 6 tahun melatih, Amorim sudah berhasil meraih 6 trofi bergengsi. Pelatih kelahiran Lisboa ini mempersembahkan 5 gelar untuk Sporting Lisbon dan 1 piala untuk Esi Braga. Alhasil torehan berbagai gelar bergengsi ini menandakan jika Amorim punya mental juara. Ex-pelatih Casapia ini juga pernah menjadi murid Jose Mourinho. Amorim pernah magang di staf kepelatihan The Special One saat menangani Manchester United. Setelah sukses melatih Sporting Lisbon, banyak pihak menjulukinya sebagai The Next Mourinho. Namun, pujian tinggi ini langsung dibantah Amorim yang bersikap rendah hati. Saya menjadi Mourinho yang baru, tidak akan pernah ada Mourinho yang baru. Dia adalah sosok yang unik. Saya bukan Mourinho yang baru. Tapi saya senang bisa melanjutkan proyek bersama Sporting, ujar Amorim. Berkat ilmu berharga dari Mourinho, pelatih 39 tahun ini sukses meracik formasi hebat. Skema permainan 3-4-3 milik Amorim terbukti sanggup membawa Sporting merajai Liga Portugal. Alhasil formasi ini bakal kembali diandalkan Amorim untuk melatih setan merah. Gary Neville bahkan mendukung Manchester United mencoba skema 3 bek. Saya sudah berpikir selama beberapa bulan terakhir. Para pemain Manchester United sekarang mungkin akan cocok dengan skema 3 bek. Alasannya karena belum ada 2 bek tengah yang solid dan bek sayap mereka lebih bagus saat menyerang ketimbang bertahan. Sektor penjaga gawang. Kedatangan Ruben Amorim akan membuat Andre Onana bisa bernapas lega. Pasalnya posisi sang kiper nggak akan bergeser karena punya kemampuan hebat untuk build up serangan. Selain itu, penampilan kiper asal Kamerun ini meningkat pesat usai jarang blunder di musim ini. Padahal ex-kiper Inter Milan ini sering bikin fans setan merah frustrasi di musim lalu. Pasalnya, Onana hanya berhasil mencatat 9 clean sheet dan kebobolan 58 gol. Padahal gawang setan merah cuma jebol sebanyak 43 kali di musim 2022-2023. Namun di musim ini, penampilan jebolan Akademi La Masia ini semakin membaik. Onana bahkan memimpin daftar kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak di Premier League. Dirinya juga berhasil membuat 1 penyelamatan penalti saat melawan Southampton. Kehebatan sang kiper di musim ini sampai mendapat pujian tinggi dari Darren Bent. Onana adalah kiper yang telah melangkah maju. Dia melakukan penyelamatan demi penyelamatan. Ya, dia mungkin melakukan kesalahan kecil, tetapi kiper mana yang gak melakukannya? Ucap Bent. Bukan hanya moncer di Premier League, Onana juga tampil gacor di ajang Europa League. Saat melawan Fenerbahce, sang kiper berhasil membuat Jose Mourinho frustrasi. Pasalnya, Onana sukses mencatatkan 2 penyelamatan hebat yang gak masuk akal. Onana melakukan 2 penyelamatan luar biasa dalam babak pertama yang fantastis. Dia menyelamatkan hasil pertandingan, pemain yang paling menentukan, ucap Mourinho. Bahkan aksi penyelamatan Onana disebut lebih baik dibanding penyelamatan David Raya. Wow, saya melihat double saves di Liga Champions dari David Raya. Tetapi penampilan Onana di Liga Eropa, saya pikir itu lebih baik. Puji Savage. Sektor lini belakang. Barisan pertahanan Manchester United bakal berubah total saat dilatih Ruben Amorim. Gawang Andre Onana akan dikawal 3 bek tengah agar lebih sulit ditembus lawan. Lisandro Martinez diprediksi akan menjadi pilihan utama di posisi bek tengah bagian kiri. Selain itu, ketenangan sang bek saat menguasai bola juga akan dibutuhkan oleh Amorim. Pemain Argentina ini juga punya teknik operan yang akurat untuk mengecoh pressing lawan.
Buktinya, Lisandro berhasil mencatat akurasi passing mencapai 90%. Ex-pemain Ajax Amsterdam ini berperan sama seperti Gonçalo Inácio di Sporting Lisbon. Bek asal Portugal ini diandalkan Amorim karena punya ketenangan serta kemampuan umpan yang ciamik. Mathijs de Ligt juga akan bersinar di bawah asuhan sang pelatih baru. Pemain Belanda ini akan mengisi posisi bek tengah kanan untuk menambah kekuatan pertahanan. De Ligt diprediksi nggak bakal kesulitan untuk bermain di skema 3 bek milik Amorim. Pasalnya, sang pemain sudah beradaptasi dengan strategi ini saat dilatih Thomas Tuchel di Bayern Munchen. Kemudian ada Leny Yoro yang dinilai masih berpeluang menjadi andalan Amorim. Ex-pemain LOSC Lille ini akan menjadi penyeimbang antara Lisandro dan De Ligt. Sebagai pelapis, masih ada Harry Maguire yang sudah terbiasa bermain di skema 3 bek. Formasi 3 bek Amorim akan dilengkapi oleh 2 bek sayap yang lebih bebas menyerang. Harry Amas berpeluang menjadi bek sayap kiri utama Manchester United. Pasalnya Luke Shaw dan Tyrell Malacia masih sering menepi akibat cedera kambuhan. Sementara posisi bek sayap kanan akan menjadi milik Diogo Dalot karena jago menyerang. Amorim juga masih bisa melirik Nocer Mazraoui yang bisa bersaing di posisi ini. Sektor lini tengah. Lini tengah Manchester United juga akan segera dirombak oleh Ruben Amorim. Sosok Manuel Ugarte diprediksi akan menjadi tumpuan utama pelatih 39 tahun ini. Sebelumnya, gelandang Uruguay ini kurang dipercaya oleh Erik ten Hag. Direkrut mahal dari Paris Saint-Germain, Ugarte justru lebih banyak duduk di bangku cadangan. Alasannya karena sang gelandang belum sanggup beradaptasi dengan kerasnya Premier League. Yang pasti posisi nomor 6 adalah posisi kunci dalam tim. Dan Ugarte harus mempelajari lebih dulu posisi ini dalam model skema kami, terang ten Hag. Namun nasib buruk Ugarte akan segera berubah dengan kedatangan Amorim. Di bawah asuhan sang pelatih, ex-pemain PSG ini menjadi pilar kunci di Sporting Lisbon. Padahal awalnya Ugarte hanya berstatus sebagai gelandang pelapis untuk Joao Palhinha. Namun dirinya sukses bikin Amorim terpukau hingga memberikan pujian tinggi. Sekarang jika Palhinha nggak main bagus, kami lebih santai, karena kami memiliki Ugarte, pemain dengan kualitas hebat dan kepribadiannya juga cocok untuk Sporting Lisbon, ucap Amorim. Meski berpindah posisi, Bruno diprediksi masih akan tampil moncer sebagai winger kanan. Kreativitas sang pemain bakal dimaksimalkan Amorim untuk membongkar pertahanan rapat lawan. Kedatangan Amorim juga diprediksi bisa membuat keran gol Bruno mengalir deras. Sang pelatih berhasil membuat Pedro Gonçalves lebih garang mencetak gol di Sporting Lisbon. Sang pemain sudah mencatat 4 gol dan 3 assist saat dipindah posisi menjadi winger. Racikan strategi Amorim juga sudah dipuji tinggi oleh Bruno sendiri. Sejak Amorim datang ke Sporting Lisbon, mereka menjadi salah satu klub dengan gaya permainan terbaik. Sporting sudah 20 musim puasa gelar juara. Saat Amorim datang, mereka langsung menang 2 gelar liga, tegas Bruno. Sementara untuk posisi sayap kiri, Amorim diprediksi akan lebih memilih Alejandro Garnacho. Pemain Argentina ini punya etos kerja tinggi yang sangat disukai sang pelatih. Garnacho bakal lebih diandalkan untuk menjadi winger kiri dibanding Marcus Rashford. Posisi ujung tombak masih akan diberikan kepada Rasmus Højlund. Gaya permainan striker Denmark ini bakal sangat cocok dengan skema Amorim. Pasalnya, sang pelatih selalu mengandalkan Victor Gyökeres yang punya karakter mirip dengan Højlund. Bahkan ex-penyerang FC Copenhagen ini unggul dalam sisi kecepatan. Ketajaman Højlund bakal semakin meningkat karena akan didukung penuh oleh lini tengah setan merah.
Nantinya, para gelandang akan ditugaskan Amorim untuk melayani insting gol sang striker. Keran gol Højlund sempat macet karena kurang mendapat umpan-umpan matang di Manchester United. Dengan skema baru yang lebih gacor, akankah Ruben Amorim berhasil menyulap permainan Manchester United?